Halo semuanya, aku Diva Putri Aulia dari mahasiswa psikologi dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini aku bakal ngejelasin pengertian dari PTSD atau Pasca Traumatic Stress Disorder. Nah, apa sih pengertian dari PTSD itu? PTSD yaitu adalah gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah kita mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa yang traumatik. Nah, peristiwa apa saja sih yang dapat menimbulkan suatu trauma? Yaitu adanya trauma perang, bencana alam, kecelakaan, perundungan atau bullying, ada yang kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau prosedur medis tertentu seperti operasi, dan juga penyakit yang dapat mengancam nyawa seperti serangan jantung. Seseorang dapat dikatakan penderita PTSD apabila mereka mengalami suatu peristiwa, seperti mereka mengalami peristiwa secara langsung, terus mendengar kejadian peristiwa traumatis pada orang lain, atau juga mereka mendengarkan bahwa orang terdekatnya mengalami peristiwa traumatis, dan juga berulang kali terbayang pada peristiwa traumatis yang secara tidak sengaja. Untuk dikategorikan PTSD, gangguan yang dialami harus berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Seseorang dapat mengalami PTSD apabila gejalanya juga sudah mengganggu kegiatan sehari-harinya, terutama pada hubungan sosial dan juga pekerjaannya. Tidak semua orang yang mengalami traumatik akan menderita PTSD. Ada seseorang mengalami PTSD jika memiliki beberapa faktor sebagai berikut. Oke, faktor pertama yaitu kurangnya mendapatnya kasih sayang dari keluarga dan teman. Yang kedua yaitu penyalahgunaan nafsa dan juga kecanduan alkohol. Dan yang ketiga yaitu pernah mengalami gangguan mental seperti adanya gangguan kecemasan. Dan yang keempat yaitu memiliki keluarga dengan riwayat penyakit mental seperti depresi. Dan yang kelima yaitu pernah mengalami masa traumatis sebelumnya seperti pernah dirundung atau mengalami kekerasan fisik pada masa kecilnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki profesi tertentu, misalnya seperti tentara atau relawan medis. Oke, bahas mengenai gejala. Ada beberapa gejala yang menggambarkan seseorang mengalami PTSD. Pertama yaitu ingatan pada peristiwa traumatis, di mana si penderita ini sering kali mengingat pada peristiwa traumatis, dan bahkan si penderita ini merasa seperti berulang kembali peristiwa traumatis tersebut, dan bahkan ingatan mengenai peristiwa tersebut tuh kerap sekali masuk ke dalam mimpi buruknya, di mana membuat si penderita ini tertekan secara emosionalnya. Gejala yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengelak, di mana si penderita ini seringkali enggan untuk memikirkan atau membicarakan hal yang membuatnya trauma, dan seringkali si penderita ini menghindarkan tempat seseorang atau aktivitas yang terkait dengan kejadian peristiwa tersebut. Gejala yang ketiga yaitu pemikiran dan perasaan yang negatif, di mana si penderita ini tuh cenderung lebih menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain, dan juga merasa putus asa, dan juga merasa kehilangan ketertarikannya pada aktivitas yang dulu dia sukai, dan juga lebih suka menyendiri dan sulit untuk menjalani hubungan sosial dengan orang lain. Oke, gejala yang keempat yaitu adalah perubahan perilaku dan emosi, di mana si penderita PTSD ini sering kali dia marah, takut, walaupun tanpa dipicu dengan ingatan si peristiwa traumatisnya. Dan kerap kali perilaku ini tuh dapat membahayakan dirinya ataupun orang lainnya juga. Dan si penderita ini biasanya juga sulit tidur dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Pada beberapa kasus, si penderita PTSD ini juga sering kali mengalami alexithymia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali emosi pada dirinya. Menurut peneliti, penderita PTSD mengalami perubahan pada bagian otaknya terkait pemrosesan memori dan emosi seperti di amigdala dan hipokampus. Selain itu juga adanya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin. Bagian otak yang bermasalah bagi penderita PTSD yang pertama adalah hipokampus, bagian yang bertanggung jawab atas emosi dan memori, dan pada ukurannya biasanya kecil pada penderita PTSD. Nah, perubahan ini menyebabkan masalah pada memori, kilas balik, dan mimpi buruk. Yang kedua adalah amigdala, di mana bagian ini paling aktif ketika seseorang merasakan takut, dan bagi penderita PTSD amigdala ini menjadi terlalu terstimulasi. Yang ketiga itu adalah korteks prefrontal, di mana perubahan pada bagian ini menyebabkan kelainan perilaku seperti tindakan impulsif dan mengambil risiko. Kapan kita harus datang ke dokter? Konsultasilah dengan dokter apabila muncul ingatan peristiwa traumatis tersebut sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi berlangsung selama 1 bulan atau lebih. Dan apabila ingatan peristiwa traumatis itu dapat memicu kita untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, atau juga dapat menimbulkan rasa ingin bunuh diri, segeralah untuk konsultasi kepada dokter.
Mungkin ada beberapa pengobatan yang dianjurkan oleh dokter, tujuannya untuk meredakan emosi atau untuk bisa mengendalikan si diri sendiri dalam menghadapi pemikiran peristiwa traumatis tersebut. Ada beberapa pengobatannya, yaitu bisa dianjurkan untuk psikoterapi, yaitu pengobatan pertama yang dianjurkan untuk si penderita PTSD. Yang kedua yaitu obat-obatan jika gejala yang dialami pasien itu tergolong parah, dan dokter juga biasanya menyarankan untuk menggabungkan antara si obat-obatan dan juga si psikoterapinya. Nah, selanjutnya itu komplikasi PTSD, di mana PTSD ini juga dapat mengganggu kehidupan si penderitanya, baik di lingkungan keluarga, orang terdekatnya, ataupun pekerjaannya. Nah, jika tidak ditangani dengan tepat, si penderita PTSD ini juga berisiko untuk mengalami gangguan mental lainnya, seperti depresi, gangguan makan, gangguan kecemasan, kecanduan alkohol, dan penyalahgunaan nafsa. Oke, selanjutnya itu adalah pencegahan PTSD. Memang PTSD itu tidak dapat dicegah, namun apabila Anda mengalami hal yang traumatis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu bisa bicarakan kepada keluarga, teman, ataupun terapis ketika Anda mengalami trauma. Yang kedua yaitu bisa segera langsung konsultasikan kepada dokter jika Anda tidak dapat mengatasi perasaan yang Anda rasakan setelah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Baik teman-teman, tidak semua trauma itu mengakibatkan PTSD, tapi semua orang dapat merasakan PTSD. Oleh sebab itu, pentingnya untuk kita untuk tidak menyepelekan musibah yang menimpa seseorang, dan kita berusaha untuk mencoba mengerti dan memahami dan bersifat untuk memberikan suportif. Bagi seseorang, hal yang mereka rasakan baik secara intens, terus sangat saking menyakitkannya sehingga terbawa-bawa sepanjang sisa hidupnya dan juga sulit untuk dilupakan semudah itu, dan dimana fenomena itu disebut dengan trauma. Trauma pada dasarnya adalah respon emosional terhadap pengalaman yang mengerikan dan mengakibatkan timbulnya berbagai jenis gangguan mental yang dapat timbul akibatnya. PTSD timbul akibat trauma, namun penting untuk diingat tidak semua pengalaman yang mengerikan dapat disebut sebagai trauma. Contohnya perceraian dan kehilangan pekerjaan, walaupun menimbulkan stres namun tidak termasuk definisi trauma. Nah, yang dapat dikategorikan sebagai trauma yaitu seperti kecelakaan, bencana alam, perundungan, bullying, kekerasan fisik, pelecehan seksual, itu merupakan trauma yang berkepanjangan sehingga bisa mengakibatkan post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Oke, dapat disimpulkan bahwa gangguan stres pasca trauma yaitu gangguan yang berkembang disebabkan oleh peristiwa traumatis yang mengganggu kemampuan seseorang untuk memulihkan dirinya. Di mana setelah individu mengalami peristiwa yang traumatis, situasi yang menekan, dan perlakuan yang kejam serta berbagai bencana. Dan dapat disimpulkan bahwa penyebab PTSD tidak hanya terjadi pada seseorang yang mengalami peristiwa traumatis saja, namun juga pada seseorang yang pernah menyaksikan atau mendengarkan tentang suatu peristiwa traumatis. Simptom PTSD dapat muncul tepat setelah PTSD atau muncul berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah peristiwa traumatis terjadi. Banyak individu yang mengalami peristiwa traumatis merasakan beberapa simptom muncul beberapa hari dan minggu setelah peristiwa traumatis terjadi. Sekian penjelasan aku mengenai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Semoga apa yang aku sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Semoga ilmunya berguna. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum.